Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan satu tips untuk yang suka ngelakoni. Nah, tips ini adalah tips untuk yang suka lelaku. Tetapi lelaku di sini adalah lelaku yang sifatnya prihatin, bukan dalam arti untuk ilmu ya. Nah, apa lelakunya, Mbah? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, bagi yang suka melek bengi, yang suka melek bengi itu adalah amaran yang namanya tirakat. Orang melek bengi itu susah. Orang nahan ngantuk itu lebih abot daripada nahan lapar. Itu luar biasa. Maka ketajaman spiritual yang akan dia dapatkan itu luar biasa. Tetapi kalau tidak diniati dengan dan dilambari dengan hal yang positif, nantinya juga percuma, musprole. Nah, ini akan kita bahas. Nah, tirakat atau melek bengi itu adalah suatu hal yang sifatnya itu mengurangi kerja mata ya. Memaksa kerja mata agar nanti ada suatu hal yang sifatnya mendapat ketajaman mata juga. Nah, ini banyak terjadi di daerah kita, tetapi jarang yang memanfaatkannya. Makanya jadi biasa. Padahal kalau kita istiqomah terus, insya Allah jadi mempertajam penglihatan batin kita loh. Benar loh, ya tanpa laku pun bisa. Nah, yang kedua adalah orang yang sering prihatin dalam hal ini adalah menahan makan atau mungkin menahan rasa atau mungkin menahan yang sifatnya adalah yang masuk dalam perut. Nah, ini yang masuk dalam perut ini kan kalau kita mengurangi sama gini, orang poso mutih itu ya orang yang makan hanya pirang kepal nasi yang sifatnya putih dan air putih saja dalam kurun waktu tertentu. Nah, keistimewaannya apa? Kalau sering puasa mutih ini biasanya keilmuan yang sifatnya adalah nyirep apapun yang sifatnya panas itu gede banget. Nah, keistimewaan orang yang tidak makan mutih ini mutih dalam arti putih ini nantinya badannya jadi ringan. Yang kedua, ilmu apapun bisa masuk. Yang ketiga, ketajaman apapun akan terasa. Nah, ini istimewanya. Terus nantinya hewan buas apapun, karena dia tidak makan unsur yang bernyawa akan tunduk. Wah, ngeri tadi. Nah, ini nangkep banget itu. Tetapi harus dilambah dengan niat dan wadah yang tepat. Kalau tidak, nantinya juga akan tersesat. Nah, mending akan lebih baik dengan bimbingan soal guru ya. Gitu. Nah, ini yang ketiga Yang ketiga adalah tips untuk yang suka ngelakoni gembleng batin dengan cara kungkum atau mungkin cara mengasah rogo yang sifatnya adalah gembleng rogone dengan kungkum di dalam air. Nah, ini satu tips ya. Jika suka dengan topo kungkum ini, sebaiknya carilah tempat yang memang tidak banyak keramaian. Nah, itu satu. Yang kedua adalah itu alami dalam arti yang berjernih dan tidak banyak hewan-hewan ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak siap, tidak ada yang jogo. Itu bahaya loh, nanti ono ulo ya. Kita tidak tahu dan ya memang benar kita pasrah tapi kita nggak tahu loh. Nah, itu yang kedua. Setelahnya, kalau kita menggunakan kungkum seperti itu, carilah tempat yang kalau bisa itu di bawah naungan pohon tetapi akarnya tidak menjulur ke dalam, karena di situ nanti banyak aura-aura negatif dan hewan-hewan buas yang sifatnya itu hewan apa ya, kayak lintah kayak apa itu loh. Nah, itu banyak sekali. Tetapi jangan di tempat yang kalau bisa ini kalau bisa carilah umbul itu adalah sumber mata air yang mengalir di dalamnya, sudah ada umbulnya, itu pasti bersih. Nah, di situ adalah auranya itu aura murni, jadi aura alam yang ada di situ akan terserap dan Anda juga tidak akan jadi sakit loh. Luar biasa. Nah, itu tipsnya, karena unsur air itu adalah unsur penghidupan dan unsur ketenangan, itu luar biasa. Nah, ini udah tiga ya. Nah, ini yang keempat ini adalah tips bagi yang suka, yang suka musafir atau mungkin yang suka ngelakoni tapi musafir apa ya, ngidang popong rapat atau ngidang dalam kurun waktu tertentu. Ada yang pakai jatuhan bisu ya, ada yang
jarak jauh dalam arti ya menempuh jarak ribuan kilo atau mungkin ratusan kilo dan waktu tertentu dan ada tempatnya tertentu, tujuannya ya yang bertujuan di tempat-tempat keramat seperti makam wali dan sebagainya. Ada yang hanya di satu kota tetapi nunggu kurun waktu tertentu untuk penjiwaan. Nah itu beda lagi. Nah sebaiknya, karena status kita itu nanti kalau yang suka ngerame loh ya, itu kan bisa dilihat statusnya ada bisa dikatakan musafir, ada bisa dikatakan nanti seperti orang gila. Nah kalau bedanya orang Jawa itu kalau lah ngidang itu kan kayak wong edan nih, karena pembentukan karakternya seperti itu sampai habis pakaian seperti orang gila itu seperti ODGJ. Nah kan resikonya kan disirik wong, kecekel satpol PP ya, SPM mana cuma ngawasin wong laku ketika kita belum punya modal ilmu seperti itu aneh apa yang dikatakan sebagai godaan nih. Nah SPM mana, tapi kalau kita sebagai musafir ya, musafir yang berjalan melalui ilmu tertentu lewat guru yang sudah membimbing kita, itu kan kita memang sudah terarah, oh ini pasti musafir sedang ngelakoni, tapi ya kesannya ya memang wah ini kayak ilmu, tapi padahal ya yang namanya orang ilmu itu adalah kepuasan batinnya seseorang yang ditempa dengan suatu gemblengan melalui satu perjalanan yang dia dapatkan adalah karakter dan ilmu yang dia dapatkan dari alam, ilmu hikmah dari alam yang sifatnya adalah sosial. Nah itu ya wes, ini 4 dulu. 4 itu adalah ya yes ya, ada yang asal-asal ngelakon itu deh ya, pokoknya melu-melu, aku pengen nih ramangan sego yang keliru, aku pengen kungkum lah, kungkum niatmu apa kan gitu, kungkum lah nggon banyu mili nggon lintah tok, aduh mesake ya. Aku pengen ngalong, aduh tidak semua ya kan, di atas pohon itu juga berbahaya. Nah sebaiknya lo ya, makanya guru itu penting banget. Kalau kita tidak punya guru yang membimbing kita, bahayanya di situ bukan hanya tersesat, tapi membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah itu dulu ya, kita bahas lagi nanti satu persatu keistimewaan dari laku-laku itu. Nah gitu deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.